Ki Hajar Dewantara itu lahir di Jogja itu 2 Mei 1889. Ini yang diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional ya. Hardiknas itu sebetulnya memperingati hari lahirnya Ki Hajar Dewantara yang semboyannya kan yang terkenal gitu ya. Nah, yang terkenal semboyannya itu salah satu semboyannya itu dipakai di logo Kemendikbud gitu ya. Puri Handayani itu salah satu semboyan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi kalau kita lihat konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara ini kan sudah tahu semua gitu ya. Nah, ini jadi ada Ingarsa Sungkulada, Ingmadia Mangunkarsa, Tuturi Handayani. Ini yang dikenal dengan trilogi ya, konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi teman-teman bisa dalami lebih jauh ya. Ada yang mendalami Ki Hajar Dewantara. Nah, ini tokoh yang pertama ya. Kan nanti dipelajari ya. Nah, tokoh yang kedua yang apa yang memberikan inspirasi gitu ya pada sistem pendidikan di Indonesia, terutama pada sistem pendidikan pesantren ya. Ini yang terkenal yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Di kalangan NU biasanya disebut dengan Hadratus Syekh ya. Nah, jadi ini Maha Guru. Jadi Kiai Haji Hashim Asy'ari ini salah satu tokoh yang lahir di Jombang gitu ya. Ini lahir di Jombang, kemudian meninggal di Tebuireng. Nah, jadi ada pesantren besar gitu ya. Di Tebuireng itu adalah didirikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nah, ada buku yang atau kitab yang terkenal gitu ya, yaitu kitab Al Al-Im wal Muta'alim gitu ya. Jadi ada bagaimana panduan untuk pelajar gitu ya. Nah, jadi di kitab tersebut Kiai Haji Hashim Asy'ari menjelaskan bagaimana tata krama gitu ya, tata krama untuk mencari ilmu. Jadi itu kira-kiranya. Nah, jadi pembahasan tentang pendidikan katanya ditekankan pada masalah etika. Nah, jadi etika itu menjadi salah satu konsen gitu ya dari Kiai Haji Asy'ari. Nah, ini pemikiran lainnya silahkan nanti teman-teman eh, apa membacanya gitu ya. Nah, beberapa ulama itu menyatakan bahwa 70% itu keberhasilan murid itu karena adabnya kan. Jadi karena etikanya. Jadi murid yang beretika baik itu yang akan berhasil. Jadi mungkin katanya hanya 30% karena kesungguhan. Jadi itu pemikiran bagaimana etika itu menjadi hal yang sangat penting ya. Nah, yang sekarang ini kan kita sering mendengar etika itu sudah dar gitu ya, terutama pada sistem pendidikan persekolahan kita gitu ya. Sekolah-sekolah yang mahal gitu ya. Kadang-kadang etika itu tidak ada gitu ya. Karena mungkin katanya antara guru, murid dan orang tua itu sudah seperti transaksional gitu ya. Karena bayar mahal misalnya di boarding school bayar jutaan gitu ya. Mungkin masuknya ada yang ratusan juta. Nah, jadi dia merasa ya ada transaksi gitu ya. Nah, itu bukan lagi etika. Ya, mungkin itu yang menurunkan berhasilan belajar. Nah, jadi ini ada beberapa adab ya terhadap guru itu ya, teman-teman. Nah, tokoh lain ya. Nah, ini yang sangat berpengaruh di dalam sistem pendidikan Indonesia itu adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, ini yang terkenal. Jadi dianya mungkin dengan Kiai Haji Asy'ari itu
berdekatan ya usianya, karena beliau sama-sama berguru di Mekah gitu ya. Nah, dengan guru yang kalau Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu cenderung ke apa ulama-ulama tradisional gitu ya. Kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan dia cenderung ke pemikiran modern. Sehingga nanti pada saat ke Indonesia ya, pulang ke Indonesia, nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari kan mendirikan Nahdlatul Ulama ya. Dan kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mendirikan Muhammadiyah. Itu dua sistem pendidikan yang saling lengkap gitu ya. Mungkin cenderung kalau yang Kiai Haji Ahmad Dahlan cenderung ke sistem pendidikan modern. Nah, jadi kan Muhammadiyah itu banyak sekolahnya gitu ya. Kalau NU kan banyak pesantrennya. Jadi kira-kira dua tokoh itu bisa saling melengkapi satu dengan yang itu. Tokoh yang kedua ya yang bisa didalami. Yang ketiga ini tokoh yang berpengaruh terhadap sistem pendidikan kita itu Raden Ajeng Kartini kan ya. Nah, ini yang mendobrak gitu ya sistem pendidikan. Jadi kalau di zaman dulu itu kan perempuan itu tidak boleh sekolah gitu ya. Nah, pada sekolah. Nah, Raden Ajeng Kartini ini mulai merintis gitu ya kesamaan hak wanita gitu untuk bidang pendidikan, untuk peradaban gitu ya, dan untuk ini saya kira menjadi pahlawan juga gitu ya. Kiai Haji Asy'ari, kemudian Kiai Haji Ahmad dan Raden Ajeng Kartini ini merupakan pahlawan-pahlawan di bidang pendidik, sangat terkenal kan dengan tokoh emansipasi gitu ya. Nah ini Raden Ajeng, ada yang sudah nonton filmnya, nah itu bisa dilihat ya di film itu bagaimana perjuangan gitu ya, perjuangan dari Raden Ajeng Kartini. Nah ini ada tiga inspirasi gitu ya dari Raden Ajeng Kartini ini yang pertama kesadaran menjadi perempuan pembelajar ini yang sangat apa bagus gitu ya, yang sangat baik. Kemampuan bersinergi dan berkepedulian sosial. Yang ketiga kemampuan mendokumentasikan, menebar pemikiran dan ide gitu ya. Itu kan yang terkenal dengan surat-surat gitu ya. Surat-surat Raden Ajeng Kartini yang dibukukan dalam sebuah buku ya. Nah, itu habis terbit terang kan ya. Nah, itu kira-kira tiga inspirasi dari Raden Ajeng Kartini. Sangat terkenal adalah bagaimana kesadaran menjadi perempuan pembelajar yang sekarang kan banyak perempuan yang apa, malah kalau di perguruan tinggi di sekolah sekarang perempuan cenderung lebih malah ya sekarang ya itu kalau kita lihat. Nah ini jadi Raden Ajeng Kartini ini apa, menginspirasi kita bahwa ibu gitu ya, ibu itu menjadi salah satu unsur penting gitu ya di dalam sistem pendidikan, terutama di dalam membangun moral bangsa gitu ya. Karena kan ibu itu katanya madrasatul ula gitu ya, wah pertama, sehingga kalau begitu wanita itu harus berpendidikan gitu ya. Kalau misalnya anak-anak diasuh oleh seorang ibu yang tidak berpendidikan ya itu bisa menurunkan nanti kualitas. Nah, sehingga Kartini itu apa, menginspirasi gitu ya dan menggagas sistem pendidikan untuk kaum perempuan. Nah, yang keempat ini tokoh perempuan Sunda ya. Nah, ini mungkin ada Raden Ajeng Dewi Sartika ini juga merupakan penggagas ya. Nah, penggagas apa lahirnya pemikiran-pemikiran pendidikan di Indonesia ya, khusus di Jawa Barat. Beliau itu kan sebetulnya anak dari apa, Raden Sumanegara gitu.
Jadi dia seorang pejuang kemerdekaan. Nah, ini lahir di Bandung, beliau mulai mendirikan gitu ya, mendirikan sekolah ya. Awalnya mungkin hanya mengajar pada apa? Pada anak-anak gitu ya, anak-anak perempuan, anak-anak baca tulis ya, pada anak-anak yang bekerja di rumahnya gitu ya, di rumah beliau. Kemudian selanjutnya beliau mendirikan sekolah-sekolah ya. Nah, ini ada beberapa sekolah yang didirikan oleh Raden Ajeng Dewi Sartika. Jadi pertama ada yang sekolah istri ya. Nah, ini sekolah istri ini didirikan oleh Dewi Sartika 16 Januari ya. Ini di rumah kakeknya gitu ya. Den Agung Martanegara Rektur ya. Nah, ini jadi yang mungkin ada yang orang Bandung ada Jalan Martanegara. Nah, ini Jalan Martanegara itu adalah nah ini jadi kakeknya Raden Dewi Sartika gitu. Nah, itu inspektur pengajaran gitu. Mungkin kalau sekarang Kepala Dinas Pendidikan mungkin ya. Kepala Dinas Pendidikan di Jawa Barat. Ini diangkat oleh Belanda. Nah, beliau mendirikan sekolah istri, kemudian dirubah sekolah itu menjadi sekolah keutamaan istri ya, dengan cakupannya yang lebih luas. Nah, itu diajarkan ya pada gadis-gadis bagaimana membaca, menulis, dan berumah tangga gitu ya. Ini beberapa sekolah, kemudian ada organisasi keutamaan istri ya, kemudian berubah menjadi sekolah keutamaan perempuan. Nah, sekolah keutamaan perempuan ini yang menginspirasi gitu ya. Nah, Encik Rama Saleh ini dia mendirikan sekolah yang mirip gitu ya, yang mirip di Bukit Tinggi. Nah, kira-kira sekolah keutamaan. Kemudian berikutnya berubah menjadi sekolah Raden Dewi gitu ya. Nah, sekolah Raden itu kira-kira beberapa hal yang terkait dengan Dewi Sartika. Peninggalan sekolahnya mungkin sekarang masih ada ya, ada MKK gitu ya, atau SMK yang di Jalan Pandepenter gitu ya. Itu Yayasan Keutamaan Istri. Nah, itu didirikan oleh Dewi Sartika. Nah, itu teman-teman kira-kira 4 tokoh ya, yang menurut saya sangat berpengaruh gitu ya, sangat berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. 5 tokoh ya, ya. Ki Hajar Dewantara, kemudian Hadratus Hashim Asy'ari, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, R.A. Kartini, dan di Jawa Barat ada Raden Dewi Sartika. Itu tokoh-tokoh. Nah, banyak tokoh di daerah ya, kemarin teman-teman sudah mengungkapkan tokoh-tokoh yang ada di daerah. Nah, mungkin itu ya. Nah, kesemuanya itu, kelima-limanya itu menjadi diangkat ya, diberikan kehormatan oleh pemerintah sebagai pahlawan nasional. Nah, itu yang diperingati hari ini. Jadi mohon maaf saya tidak bisa terus. Jadi saya harus ikut upacara ya memperingati hari Hari Pahlawan ini. Itu saja mungkin ya teman-teman, silahkan bahannya saya sudah sampaikan ke Kang Irfan ya. Nah, minggu depan mungkin kita mulai menggali gitu ya sistem pendidikan pada masyarakat tradisional. Definisi tradisional silahkan lah Bapak Ibu Bapak Ibu yang mendefinisikan gitu ya, mendefinisikan. Mungkin di beberapa daerah itu ada sistem pendidikan yang menurut Bapak Ibu agak unik gitu ya. Nah, saya kira bisa digali di daerah masing-masing ya. Nah, ini ada yang dari Makassar, ada yang dari Kalimantan Timur ya, ada yang dari Sumatera. Nah, itu silahkan mencari gitu ya. Nah, ini keunikan ya, kearifan lokal tapi spesifik tentang pendidikan ya. Nah, jadi ini kita akan kaya ya nanti di akan memperoleh informasi tentang sistem pendidikan yang ada di masyarakat tradisional di daerah masing-masing saya kira.
di daerah-daerah Bapak Ibu. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ini mohon maaf karena harus ke lapangan. Ya, itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Mangga Kang Irfan mungkin bisa didokumentasikan dulu. Baik, terima kasih Prof. Mohon izin untuk rekan-rekan seluruhnya untuk membuka kamera. Sebentar lagi saya akan screenshot. Baik, saya ambil screenshotnya ya. Satu, dua, tiga. Baik, sudah selesai. Terima kasih Ya, Prof atas pemaparan ya, materinya terima pagi kasih. ini. Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, Prof. wabarakatuh. Udah. Prof. Barli tetap ada nanti Pak Mudah-mudahan Barli, acaranya lebih lama. upacara kayaknya Pak. Jam berapa sih harusnya ya? Sembilan. 9. 9 ya? Mm-mm. Oh, Wah, sekarang 7:30. udah beres kayaknya upacaranya. Ada yang presentasi nggak ya? Hari ini tuh siapa ya gilirannya? ada Untuk metode saya, Mas. Oh, Oh, Ya, metode kan? ya betul Bu. Iya, saya sama satu. masih Bu Dina. direkam. Masih direkam. Oh iya.